Sehingga kita bisa mengikuti sesi kedua ini. Ya, yang kami ambil tema ada apa dengan Kairo dan Qatar ya. Salawat mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Baik, terima kasih kepada pemateri kita mungkin pada sore hari ini. Yang pertama ada Kak Faslur ya, yang ada di Qatar, dan Kak Rizal Amir yang ada di Kairo, Mesir sana. Apa kabar Kak? Kak Rizal, mungkin Kak Rizal, apa kabar Kak? Alhamdulillah, tamam. Sehat Kak Rizal? Alhamdulillah. Cuaca di Mesir bagaimana Kak? Cuacanya? Sekarang peralihan, jadi kemarin udah selesai musim dingin. Sekarang masuk musim semi. Musim semi. Ya. Kalau Kak Faslur mungkin ada. Ya mungkin saya ke Kak Rizal dulu. Saya perkenalkan dulu, beliau nama lengkapnya Muhammad Arizal Amir. Beliau ini orang Ale, ya, Bone, Sulawesi Selatan, dan sekarang di Kairo, Mesir. Untuk pendidikan sendiri, sekarang menempuh pendidikan pasca sarjana Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Akidah dan Filsafat ya Kak Rizal. Kemudian untuk sarjananya, beliau di tempat yang sama di Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Usuluddin dan Dakwah. Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Akidah dan Filsafat. Madrasah Aliyah atau SMA beliau di Al-Junaidiyah Biru. Kemudian untuk Sanawiyah sama di Ma'had Hadis Biru. Untuk moto sendiri, beliau ada moto ini, senantiasa menebar manfaat di mana dan kapanpun. Untuk pengalaman organisasi, beliau turut terjun dalam beberapa organisasi di sekolah maupun di pesantren seperti OSIS, KIR yang sekarang bernama KIAR Pramuka, dan juga anggota organisasi pelajar BONE. Ya ternyata anggota KPWTB juga kamu ini. Karisalnya orang KPWTB. Saat kuliah yang kita kenal beliau ini di kerukunan keluarga Sulawesi di Mesir dan sempat menjadi ketua di tahun 2020-2021 dan sekarang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Anggota KKS. KKS ya sekarang Kak Rizal ya? Bukan KKSS. KKS. KKS, Kerukunan Keluarga Sulawesi. Nah, Faslur. Sebentar ya Kak Fazlul, lagi pindah tempat dulu. Oh siap. Iya, nanti saya infokan kalau sudah Beliau sudah. Oke. Kita ke Kak Rizal saja ya langsung ya. Kak Rizal ini waktu mondok kemarin saya dapat beliau kelas 3 SMA, kelas 3 Sanawiyah saya masuk ya kemarin. Kak Rizal sendiri ini di pandangan beberapa orang pendiam, ya, di beberapa pandangan orang pendiam. Terus saya mau nanya nih Kak Rizal, seperti apa sih masa kecil Kak Rizal ini? Mungkin bisa digambarkan seperti apa masa kecilnya Kak Rizal? Bisa dibilang orang rumahan sebenarnya. Saya ini orang rumahan. Mainnya di sekitar rumah saja. Karena apa ya? Dari keluarga sendiri, dari orang tua tentu sistem
apa ya, sistem pendidikan atau sistem ya mendidiknya orang tua itu bisa saya simpulkan berbeda dengan orang lain. Itu kalau kita main di sore hari atau main sampai malam itu karena sampai dicari Ya. dicari Berarti di tingkat pengawasannya tinggi Kak ya. Jadi ya bisa dibilang begitu. ya, jadi nggak boleh kemana-mana gitu Kak Rizal ya. Di Iya. sekitaran rumah aja. Kalau main pun ya harus dalam pengawasan orang tua. Iya. Mungkin itu pola asuh orang tua orang dulu ya. Heeh. Iya, bisa bisa dikata begitu. Jadi kalau untuk penentuan ke sekolah Kak, ke pesantren kan kalau di pesantren kan di luar dari pengawasan orang tua. Itu bagaimana sih Kak? Oke, bisa saya katakan kalau aturan yang diterapkan orang tua itu sebenarnya cukup mengikat ya, mengikat dalam artian positif. Saya artikan seperti itu. Apa-apa diatur, apa-apa diarahkan, apa-apa dibatasi. Tapi ada satu dua hal yang betul-betul saya diberikan kebebasan mutlak. Jadi saya bersyukur, meskipun ada pembatasan bagaimana, ada sistem pengawasan yang ketat, cuman ada beberapa hal yang saya sendiri dibebaskan secara mutlak, saya anggapnya secara mutlak, utamanya dalam pendidikan. Jadi masalah pendidikan, orang tua itu memberikan kebebasan untuk saya menentukan secara pribadi tanpa ada campur tangan dari orang tua. Oh, Termasuk jadi pilihan untuk ke Mesir nantinya itu atas orang tua cuman memberikan persetujuan, tapi yang memutuskan saya. oh iya. Berarti membebaskan ke anaknya untuk mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, gitu ya Kak Rizal ya. Ya, ya, betul. Oke. Eh, kayaknya pindah ke Kak Faslur ini sudah aktif. Alhamdulillah. Selamat bergabung Kak. Siap, Apa selamat. kabar Kak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Cuaca di Qatar sekarang seperti apa Kak? Alhamdulillah sekarang sudah menuju masa transisi ya, masa transisi dari musim dingin ke musim panas ya. Memang di Qatar itu biasanya musim dingin di bulan November sampai di bulan Maret April lah. Setelah itu biasanya puncak dari musim panasnya itu di bulan Juli Agustus. Oh berarti cuaca di Qatar dan Mesir ini sama mungkin ya, karena Sama-sama. sekarang di transisi juga Betul, di sama-sama. Qatarnya. Ya, Transisi. masa transisi. Saya bacakan sedikit tentang Kak Muhammad Faslur Syarif. Beliau sekarang melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Hamad bin Khalifah di Qatar. Kemudian karena pengalaman beliau ini, waduh, cukup banyak dari pengalaman kerja kemudian prestasi. Dan fun fact-nya lagi, Kak Faslur ini ternyata atlet juga Kak ya, seorang atlet juga. Iya, beliau atlet bola dan bola voli. Iya. Di penghargaan di sini yang saya baca, beliau ini pernah mendapat medali emas di Qatar Foundation Education City football pertandingan bola Kak. Betul Ya, Kak betul. ya? Jadi, Berarti pemain bola Kak. jadi di kampus kami itu perlu kami sampaikan bahwa Qatar Foundation ini tidak hanya di Hamad bin Khalifa University, tapi mereka memang punya ekosistem. Misalkan mereka menghadirkan high class university university. Jadi tidak hanya Hamad bin Khalifa, namun juga ada misalkan Carnegie Mellon, ada juga Northwestern, ada juga Georgetown, dan
beberapa kampus-kampus ya dari Amerika, dulu pernah juga ada UCL, ya, dan beberapa kampus-kampus ternama internasional. Jadi memang di Qatar itu mereka terbuka, mereka ingin punya misi bagaimana membangun SDM. Kalau mereka bilang visi Qatar 2030. Jadi memang termasuk di dalamnya adalah pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Oh, siap, siap, siap. Jadi yang lomba waktu itu, jadi saya mewakili kampus. Jadi pertandingannya seluruh kampus yang ada di bawah naungan Qatar Foundation. Oh, Ya, siap. seperti itu. Berarti juaranya juara main bola, kemudian bola voli juga ya, Kak ya? Ya, betul. Itu karena Oke. alhamdulillah. Jadi beberapa ternyata kita tidak boleh membatasi diri ketika masa-masa sekolah ya. Jadi itu kemudian bakat itu, skill itu kita ternyata sebaik mungkin dipersiapkan dari dini. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan kita akan gunakan skill itu. Siap, Kebetulan dulu saya siap. pesantren ya, pesantren di Pondok Pesantren Alilas Ujung selama 6 tahun. Nah, disitulah saya belajar olahraga, hampir semua olahraga kami ini, karena kan pesantren ya. Jadi mulai dari tenis meja, bola voli, futsal, football dan lain sebagainya. Dan itu jadi di SBQ ini perlu kami sampaikan juga bahwa adik-adik jika per tahunnya itu ada namanya Student Life Award. Student Life Award ini adalah ajang penghargaan bergengsi ya buat HBQ student. Jadi mereka misalkan ada Competition Award, ada Sport Award, ada juga di bidang Leadership Award, ada juga di bidang Voluntary. Jadi per tahun itu nanti ada penghargaan bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi. Nah, kemarin ini alhamdulillah saya dapat prestasi di ajang Competition Award. Jadi lomba. Jadi saya sering ikut lomba, alhamdulillah saya mengajukan dan saya terpilih. Jadi ada juga teman saya dapat Sport Award. Jadi memang mereka fokus kepada student engagement. Jadi bagaimana sekolah itu tidak hanya tidak hanya sekedar kualitas dan skill akademik, tapi juga mereka juga mengengage bagaimana menumbuhkan student engagement, keterlibatan mahasiswa baik dalam prestasi dan lain sebagainya. Jadi termasuk diantaranya adalah olahraga. Oke. Saya lanjut lagi mungkin sedikit. Beliau Kak Faslur ini sarjananya di UIN Jakarta. Betul, UIN Jakarta. Dulu saya satunya di perbankan syariah. Dulu Ya. dulu waktu itu masih di bawah Fakultas Syariah dan Hukum. Dulu gelarnya masih Sarjana Ekonomi Syariah. Karena sekarang sudah migrasi ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sehingga sekarang bukan lagi Sarjana Ekonomi Syariah, tapi sudah ijazahnya sudah menjadi Sarjana Ekonomi. Ini dari Qatar. Bukan. Ini nih dari Mufi, apakah Mas Rian, Mbak Mufi, apa suara saya kurang jelas atau perlu saya keraskan lagi? Jelas. Alhamdulillah jelas. Kemudian setelah S1-nya di Indonesia, S2-nya di Inggris. Di Inggris, Kak ya? Ya, betul. Alhamdulillah waktu itu setelah saya lulus S1, saya lebih fokus kepada persiapan bahasa Inggris, IELTS, dan saya mendapatkan beasiswa dari LPDP, jurusan sama, MBA, Master Business Administration in Islamic Banking Finance di Bangor University, United Kingdom. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan juga bahwa adik-adik dan teman-teman sekalian, pendidikan di Inggris itu S2-nya itu bisa bilang hampir rata-rata 1 tahun. Nah, kalau saya lihat di Qatar itu 2 tahun. Jadi agak sedikit berbeda ya. Jadi di Inggris itu rata-rata universitasnya itu rata-rata masternya 1 tahun. Biasanya ada yang 2 tahun, hanya saja biasanya 1 tahun itu adalah placement atau internship. Oke, seperti itu. Siap. Wow. Hanya perkenalan saja, tapi sudah menggugah mungkin ke teman-teman. Oke. Tadi kan masa kecil Kak Rizal sudah nih. Kalau masa kecilnya Kak Faslur ini seperti apa? Kemudian pola asuh orang tuanya seperti apa? Kalau Kak Rizal tadi pola asuhnya ya diawasin gitu, nggak boleh terlalu jauh gitu. Tapi untuk milih pendidikan, keputusannya semua dari Kak Rizal. Kalau Kak Faslur sendiri seperti Oke. Jadi alhamdulillah saya merasa sangat beruntung karena
keputusan yang diambil oleh orang tua saya, bapak dan ibu saya adalah menyekolahkan saya di pesantren. Disitulah kemudian saya mulai belajar lebih giat karena sebelumnya kan saya sekolah di SD ya, dan saya merasa pada saat saya ketika diamanahkan sudah menjadi ranking 1, disitulah saya mulai belajar ya. Jadi waktu masih SD kan belum ranking ya, rankingnya nanti pada saat kenaikan kelas 6 baru pas penamatan terakhir baru ranking 1. Setelah itu alhamdulillah dengan emban S1 itu ranking 1 itu kemudian saya merasa semangat belajar, dan disitulah alhamdulillah prestasi saya mulai. Untuk sekolah di pesantren itu adalah keinginan saya dan keinginan orang tua, karena tapi lebih dominan keinginan saya karena waktu itu saya selalu yang selalu melekat di mindset saya adalah pesantren itu bisa menyekolahkan kita nanti di sekolah di luar negeri. Nah itu saya sudah itu sudah mengakar di pikiran saya, insya Allah saya akan sekolah luar negeri. Saya nggak tahu di luar negeri mana, tapi itu menjadi motivasi besar saya. Nah sehingga ayah dan ibu saya waktu itu mengizinkan bahwa silahkan sekolah di pesantren. Memang berbeda ya sekolah di boarding school dengan sekolah di rumah, karena memang kalau kita sekolah di dekat rumah kan kita tidak membutuhkan biaya yang banyak ya, mulai dari biaya makan dan biaya penginapan. Dalam hal ini boarding ya, jadi memang boarding itu lebih mahal bayarannya. Tapi hanya saja adik-adik perlu tahu bahwa justru investasi terbesar itu sebaiknya diinvestasikan di pendidikan. Memang pada saat saya SMP, SMA, MTs atau Madrasah Aliyah, sekolah biaya, ada beberapa biaya yang harus kami ini, tapi alhamdulillah pada saat saya S1 itu orang tua saya sudah tidak mengeluarkan biaya lagi karena saya mendapatkan beasiswa BUMN. Pada saat S2 saya mendapatkan beasiswa Kementerian Keuangan, dan S3 saya mendapatkan beasiswa dari Qatar Foundation. Jadi saya pikir untuk investasi di pendidikan itu kita tidak boleh membatasi diri. Justru kemudian ketika dari kecil ataukah masa-masa golden age, itulah masa-masa MTS, SMA. Nah, itu sangat penting karena skill itulah yang kemudian saya merasa bahwa ini yang bisa mengantarkan saya sekolah di luar negeri. Saya ingat sekali pada saya di pesantren ya, pesantren kami menghafal vocabulary, yang itu yang basic-basic vocabulary ya. Tiap hari itu kita hafal dan kita tidak tahu kapan kita akan menggunakannya. Ternyata masa-masa golden age itulah yang sampai saat sekarang ini bisa saya bisa berkompetisi, alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah. Wow. Super sekali. Jadi kalau saya gambarkan ya, mungkin Kak Faslur ini dan Kak Rizal ini dari kecilnya memang sudah pintar ya Kak ya? Kak Faslur ya? Dari kecilnya memang sudah pintar ya? Dari SD, SMP? Bukan pintar sebenarnya, tapi disiplin dan ada target. Jadi saya ingat sekali waktu itu SD saya baru ranking 1 SD itu pada saat terakhir ya, kelas 6. Penaikan terakhir ranking 1 ya. Penamatan Kak ya? Ya, penamatan, betul. Nah, setelah itu disitulah saya mulai mulai belajar, mulai giat. Jadi sebenarnya skill itu tidak cukup, tapi yang penting itu disiplin. Disiplin itu gimana kita membuat deadline buat hidup kita, punya motivasi setelah S1 mau sekolah di mana, setelah S1 mau kerja atau sebagainya. Jadi memang waktu itu saya bilang motivasi saya ingin sekolah di luar negeri. Seperti itu. Kalau Kak Rizal sendiri yang pertanyaan yang sama ya. Memang dari kecilnya sudah pintar Kak ya. Dari Sanawiyah memang sudah tergambar, dan Alia juga ya. Kami akui lah. Jujur sih, saya tidak pernah juara 1 di kelas. Ranking 1 nggak pernah. Saya selalu menemukan orang-orang yang lebih pintar dari saya. Saya tidak mengatakan saya ini pintar, tapi selalu saja saya ketemu orang-orang yang luar biasa, yang bisa dibilang sangat susah untuk dikalahkan. Termasuk saudari Mufi ini. Luar biasa. Ya, satu lighting sama kamu Vi. Iya, sekedar info. Ya, satu kelas. Kita satu kelas pas MA. Kemudian ya, jadi kedua pemateri kita ternyata backgroundnya dari pesantren semua. Ya, ke Qatar background pesantren, ke Kairo background pesantren. Kemudian ini untuk kakak-kakak nih, bagaimana sih peran pesantren dalam membentuk karakternya sekarang? Mungkin dari Kak Rizal dulu. Oke, kalau bisa dikatakan saya harus bersyukur ya. Saya sangat-sangat harus bersyukur. Kenapa? Karena saya ditakdirkan untuk sekolah di pesantren.
Itu sebuah kesyukuran besar karena saya sekolah di pesantren. Ada banyak hal yang sangat bisa didapatkan di pesantren yang mungkin tidak akan bisa didapatkan ketika kita sekolah di luar, misalnya di SMP atau di SMA yang ada di luar. Itu tadi tanpa adanya boarding atau boarding school itu sangat berbeda. Kemudian kegiatan-kegiatan pesantren yang kemudian menempa bagaimana kita ditempa, bagaimana kita dididik untuk dari dini untuk selalu menghafal, itu penting sekali dan itu hanya kita dapatkan di pesantren. Oke. Dan kemudian kalau kita katakan kalau waktu ini diulang, apakah tetap akan sekolah di pesantren? Saya akan mengatakan ya, tetap akan memilih pesantren sebagai sekolah saya. Kemudian di situ saya akan menemukan banyak sekali inspirasi termasuk dari guru-guru di pesantren yang luar biasa dalam mendidik, yang akhirnya membentuk pribadi saya yang sampai sekarang ini bisa sekolah di luar, di Mesir. Oke. Jadi sangat membentuk karakter Kak ya. Kalau Kak Betul Faslur, sekali, betul. kalau Kak Faslur sendiri, ya dengan pertanyaan yang sama nih Kak. Jadi apa yang kemudian kita dapatkan di pesantren itu adalah kedisiplinan ya, kedisiplinan. Nah, makanya saya pernah ingat satu pepatah mengatakan bahwa talent is not enough. Kemampuan atau talent, skill itu tidak cukup, tapi practice make perfect. Jadi namanya sukses berpola ya. Jadi pada pesantren itu pertama saya sangat bersyukur ya, karena di situ saya betul-betul mendapatkan pengayaan bahasa yang sangat maksimal, karena memang pada saat itu tiap hari kita harus menyetorkan hafalan ya kepada, Iya. saya ingat betul itu bahasa Inggris, bahasa Arab kita harus menyetor hafalan. Memang pada saat masa-masa golden age kita itu, umur-umur MTS itu adalah umur yang sangat baik ya untuk menghafal, karena saya pikir itulah yang sehingga bisa saya digunakan ya bahasa-bahasa seperti itu. Jadi pertama tadi disiplin, yang kedua adalah motivasi ya. Kita punya motivasi belajar. Motivasi belajar ini tidak hanya sekedar mau dapat nilai bagus, tapi tidak, kita harus menjaga ritme keinginan terbesar kita, apa cita-cita kita selanjutnya. Jadi memang pada saat saya masa-masa kecil itu saya bilang saya akan sekolah luar negeri. Jadi itu saya selalu pasang mindset itu. Jadi hingga kemudian kita tidak tahu kapan itu akan terwujud. Tapi law of attraction, daya tarik semesta alam mendukung itu sangat tinggi. Saya tidak tahu, waktu itu saya tidak pernah membayangkan akan ada beasiswa Kementerian Keuangan. Saya tidak akan membayangkan akan ada beasiswa BUMN, beasiswa Qatar Foundation. Tapi ketika kita sudah punya skill-nya, saya pikir adik-adik dan teman-teman sekalian justru sangat-sangat bagus ya, karena sudah punya skill-nya. Seperti berperang, kalau kita berperang tidak punya kuda, kuda, terus kita tidak punya panah dan lain sebagainya. Saya pikir kita tidak bisa memperang. Tapi yang poin penting ada yang ingin saya sampaikan adalah pertama tadi disiplin, yang kedua adalah motivasi. Nah, seperti itu. Selama sekolah ada sih, kalau masih ingat nih, guru yang mendukung prosesnya mungkin sampai sekarang. Kalau ada, betul. Atau semua guru. Ya, atau mungkin saya ada spesifik. Ya, semua ya, alhamdulillah semua ustadz dan ustazah kita itu, ada hal yang tidak bisa kita beli adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian, adalah berkah ya. Nah, berkah itu kita dapatkan alhamdulillah di pesantren, karena kita tidak tahu di tangan siapa dan mulut siapa doa itu dikabulkan sama Allah. Jadi memang saya ingat sekali waktu itu sejak MTS dan SMA saya selalu ikut kompetisi lomba pidato bahasa Inggris. Nah, selain dari lomba pidato bahasa Inggris, ada lomba puisi bahasa Inggris. Nah, disitulah yang kemudian juga lomba debat ya. Nah, saya pikir lomba-lomba porseni itu juga sangat baik ya. Dengan adanya porseni, ternyata saya tidak membayangkan saya akan juara misalkan di lomba kompetisi di Qatar, lomba bola, lomba voli, itu karena bakat-bakat pada saat di MTS dan MA. Jadi ya seperti itu. Kalau Kak Rizal sendiri nih, ada tidak spesifik guru atau mungkin keseluruhan guru? Pertama saya harus katakan bahwa seluruh guru ya memberikan banyak manfaat, memberikan banyak dampak bagi saya pribadi. Cuman perlu jujur bahwa ada beberapa memang ustaz atau ustazah yang begitu terkesan
pas saat di pondok ini hati yang berbicara, jadi tidak bisa harus saya sampaikan bahwa memang ada beberapa guru yang memberikan kesan begitu kuat dalam pendidikan utamanya. Kalau bisa disebut ada di antara yang menjadi partisipan di sini, Ustazah Ustazah Andi Ilmiah Makmur, Ibu Andil, termasuk juga syukran jazakumullah. Termasuk juga yang menjadi pemateri kemarin, sebenarnya kemarin saya mau bicara bahwa saya sangat terinspirasi dari Kak Alan, sampai bagaimana beliau mengajarkan kita mengajar, itu terkesan sekali pas adanya English Camp itu kita ditempa selama 1 bulan full itu belajar bahasa Inggris, dan saya yang awalnya sangat benci bahasa Inggris kemudian sangat suka bahasa Inggris gara-gara beliau, gara-gara Kak Alan itu. Kemudian beberapa lagi diantaranya Ustadz Andi Fajar. Saya ingat betul ketika pas di pesantren kemarin, saya beberapa teman hanya kurang lebih berlima orang, itu kita diajar dan diberikan waktu khusus untuk belajar. Sampai-sampai ketika beliau itu main di lapangan bulu tangkis, itu menyediakan waktu khusus sambil main setelah istirahat, itu kita ada papan tulis di bagian belakang. Jadi kita belajar di situ. Atau kita Jadi belajar sambil di main kayak. koperasi bagian belakang itu dilatih atau diajar bahasa Arab, itu beliau bagaimana meluangkan waktu, dan itu memberikan sangat kesan begitu kuat bagi saya pribadi. Termasuk juga Guru Tak Ustadz Fatur Rahman, beliau meluangkan waktu di malam, di tengah kesibukan, itu kita dibimbing khusus di rumah beliau, kemudian dibimbing khusus di masjid, itu hanya beberapa orang. Tapi saya sangat berterima kasih atas semua hal itu. Ini tidak membandingkan di antara semua guru-guru, bukan berarti bahwa guru-guru yang lain tidak memberikan dampak positif, tidak. Tapi semuanya alhamdulillah, semoga Allah membalas semuanya. Amin, amin ya. Oke, baik. Keluar dari situ lagi. Untuk masalah jurusan nih, Kak Rizal kan ngambil jurusan akidah, Kak Faslur ambil Islamic Finance. Kenapa akhirnya memilih kedua jurusan ini? Untuk Kak Faslur sendiri, apa emang tertarik ke dunia seperti itu Kak dari dulu atau gimana? Dulu waktu saya MTS dan MA itu saya selalu menentukan pilihan saya ingin sekolah luar negeri. Hal yang paling mendekati itu adalah jurusan hubungan internasional. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, justru saya lulusnya di perbankan syariah. Nah memang pada saat itu timing yang tepat, karena memang perbankan syariah waktu itu butuh banyak SDM ya, butuh pertumbuhan perbankan syariah juga semakin dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi saya ternyata kita selalu berencana, tapi yang menentukan itu adalah Allah. Bisa jadi ketika saya memilih hubungan internasional, bisa saja jurusan itu tidak mengantarkan saya ke luar negeri. Justru yang mengantarkan ke luar negeri saya adalah jurusan perbankan syariah, Islamic Finance and Bank, Islamic Finance. Jadi apapun yang kita sudah lakukan dan terbaik, kita sudah belajar, kita sudah berdoa, tapi hasilnya justru sebaiknya kita percaya dengan hasil yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi ternyata dari situlah kemudian saya memantapkan diri bahwa perbankan syariah ini adalah jurusan yang tepat buat saya. Dan pada saat itu memang pada saat saya kuliah, saya ingat sekali pada saat kuliah itu saya semester 5 saya sudah berencana, ya Allah saya pengen sekolah di Inggris, karena memang kalau di barat itu pusat perbankan syariah ataupun dalam hal ini Islamic Finance itu ada di Inggris. Nah, disitulah kemudian saya sudah mempersiapkan diri. Saya sudah membuka apa saja syarat-syarat LPDP yang dibutuhkan, saya sudah pelajari, dan alhamdulillah setelah itu alasan saya memutuskan kenapa sekolah di Qatar S3-nya karena saya ingin memadukan antara keilmuan tidak hanya yang sifat kebarat-baratan tapi juga sifatnya Timur Tengah. Jadi saya memutuskan diri untuk melanjutkan S3 saya di Qatar dengan jurusan Islamic Finance. Oke, untuk Kak Rizal sendiri mengambil jurusan akidah di sini. Kenapa akhirnya memilih jurusan tersebut? Dan iya kan S1 kemarin sempat pulang sebentar terus kembali lagi. Iya.
melanjutkan magister. Silakan Kak. Jadi perlu saya sampaikan di awal sebelum membahas jurusan saya pribadi. Ini pesan kepada teman-teman bahwa ini bukan terkait jurusan saya akidah filsafat, tapi apapun yang nanti teman-teman ataupun adik-adik yang adik-adik pilih sebagai jurusan kalian di kampus itu silahkan di apa istilahnya istiqomah apapun jurusannya. Ibaratnya kita ini sedang membangun atau sedang menyelesaikan parsel sebuah gambar yang kemudian kita masing-masing berjuang untuk menyelesaikan parsel itu. Jadi tidak mesti kita harus mengikut ini, mengikut itu. Kemudian ketika mendengarkan saya pribadi yang jurusan akidah filsafat itu, saya tidak menuntut teman-teman yang utamanya yang masih MA untuk ikut, tidak. Tapi silahkan ikuti kata hati, ikuti keinginan kalian. Masalah jurusan saya pribadi yang mengambil akidah filsafat, awalnya saya tidak pernah mendengar apa itu akidah filsafat, apa itu filsafat lebih khususnya. Cuman di awal datang ke Mesir, keinginan saya yaitu ingin ambil jurusan hadis sebenarnya. Cuman dalam perjalanan di kampus itu, di S1 khususnya di Usuluddin, itu kita baru mengambil jurusan ketika tahun ketiga. Makanya di 2 tahun itu diberikan kesempatan untuk berpikir, memilih jurusan apa yang kemudian akan kita ambil. Disitulah dalam perjalanan 2 tahun itu saya memutuskan untuk mengambil jurusan akidah filsafat. Itu. Beasiswa Kak ya? Kak Rizal beasiswa Kak ya? Apa ya? Kalau berbicara tentang Al-Azhar sih, Al-Azhar itu bisa dibilang gratis semua, gratis. Gratis. Ya, kita cuma membayar per tahun itu tidak sampai 100.000. Siap. Cuman yang perlu kita tanggung kalau misalnya tidak dapat beasiswa dari luar atau dari Azhar sendiri yang secara khusus kita yang perlu kita tanggung itu biaya hidup saja, biaya hidup, tempat tinggal, makanan, makan dan lain-lain. Tapi di sini penyedia beasiswa itu lumayan banyak. Jadi ada dari Al-Azhar sendiri itu menyediakan asrama yang mau tinggal di asrama. Kemudian ada penyedia beasiswa yang lain itu banyak sekali. Sempat di S1 saya mendapatkan beasiswa selama 3 tahun. Itu alhamdulillah sangat terbantu. Dan kemudian karena lanjut S2 ada keputusan tidak bisa lanjut beasiswanya. Jadi untuk sekarang masih dana pribadi. Dana pribadi. Nah, cuman kalau kita tanggungnya biaya hidup aja. Soalnya di Azhar gratis alhamdulillah. Oke. Kembali ke Kak Fasdur nih. Sini kan tadi dijelasin S1 beasiswa BUMN ya Kak ya? Betul. S2-nya Kemenq. Ya, Kemenq, LPDP. LPDP. Dan S3-nya dari Qatar sendiri. Ya, betul, Qatar Foundation. Apa sih Kak suka dukanya gitu Kak untuk meraih beasiswa dari S1, S2, S3 mungkin suka dukanya gitu Kak, mungkin bisa digambarin. Pertama adalah syarat bahasa ya. Saya menghabiskan banyak waktu untuk kursus IELTS ya, karena memang pada saat itu S2 di Inggris itu membutuhkan IELTS. Begitupun, tapi alhamdulillah karena di SBQ ini Hamad bin Khalifa University ini dengan beasiswa Qatar Foundation, ketika kita sudah misalkan S2 di Inggris atau di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, pada saat kita melamar beasiswa S3 itu tidak disyaratkan lagi untuk menyetorkan IELTS karena memang bahasa yang digunakan pada saat kita kuliah itu adalah bahasa Inggris. Jadi saya struggle-nya adalah di situ di IELTS-nya. Saya menghabiskan banyak waktu ya, saya ingat betul. Dan setelah itu yang paling penting itu adalah menyiapkan esai-esai. Nah, karena memang akan banyak sekali pelamar yang mengajukan beasiswa. Yang poin penting adalah mereka ingin melihat kita punya unique selling point. Apa yang buat mereka bisa tertarik memilih kita. Nah, tentunya ketika kita membuat esai itu kita tidak bisa bercerita kalau kita tidak punya pengalaman. Jadi sebisa mungkin dari apapun itu, pengalaman voluntary, pengalaman pernah menjadi speaker,
pernah mengikuti conference ataukah pernah riset dan ataukah misalkan beberapa perlombaan. Nah, itu juga sangat penting, sangat baik ya. Sehingga karena kalau kita melihat bahwa beasiswa itu mereka akan melihat kita punya keunikan seperti apa. Karena kalau kita hanya sekedar misalkan IPK-nya bagus tapi tidak punya prestasi yang lainnya, tidak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya, itu akan menjadi pertimbangan besar mereka untuk memilih kita. Dan yang terakhir adalah wawancara ya. Saya ingat betul ketika saya wawancara di Qatar Foundation, beasiswa Qatar Foundation itu hanya 15 menit. Nah, tapi 15 menit ini adalah critical point, critical assessment paling kritis ya, karena justru ketika meskipun 15 menit tapi salah ngomong sedikit itu bisa membuat kita gagal ya. Jadi tentunya perlu persiapan. Jadi seperti itu. Begitupun ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP juga adalah interviewnya. Dari interview itu tentunya kita tidak akan bisa bercerita apapun ketika kita tidak punya pengalaman. Jadi tadi pertama saya ulangi lagi adalah syarat bahasa. Yang kedua adalah esai. Kita bisa bercerita apa tentang esai sesuai dengan syarat mereka tentukan. Ada beberapa word. Setelah itu adalah interview. Oh, jadi itu pengalaman buat mendapatkan beasiswa ya. Ya. Saya ke ininya Kak. Kita ke merantaunya. Kita bahas merantau dulu nih Kak. Belak-belakan soal biaya hidup di tanah rantau seperti apa, masak sendiri nggak, atau di sana ada istilah catering nggak, atau bagaimana? Kalau macina sesuatu itu seperti apa? Macina makanan Indonesia, apakah restorannya ada atau seperti apa? Nah, gitu. Mungkin dari Kak Pastor sendiri belak-belakan dong gitu biaya hidupnya di Qatar itu seperti apa Kak? Nggak jauh beda ya, Qatar, Inggris. Yang penting itu adalah apa ya? Kalau masak tentunya murah. Jadi kalau laki-laki punya skill masak itu sangat bagus ya, karena memang sebenarnya kan laki-laki itu kan rijal ya, laki-laki itu kan perantau ya. Memang ya jangan membatasi diri untuk bisa memasak. Jadi semakin kita bisa masak, semakin murah biaya hidupnya. Nah, karena saya ingat betul ketika jajan di Inggris, jajan di Qatar itu kalau makan di luar itu mahal, tentu mahal ya. Tapi kalau kita masak sendiri, kita bisa menabung ya. Apalagi laki-laki kan mau harus menabung uang pandai buat ininya kan. Iya, Nah, Kak. jadi sebisa mungkin skill masak itu sangat penting. Dan yang kedua ini ya, biasa kalau kita memasak itu kan kita bisa bungkus ya, jadi kita bisa bawa, karena kalau saya itu biasa dari pagi saya sudah ke perpus, nanti setelah maghrib ataukah sebelum maghrib baru saya pulang. Jadi dan yang kedua itu biasanya ada beberapa event-event. Nah, kalau mau teman-teman lagi rindu makanan-makanan Indonesia, itu ada beberapa event-event yang sering diadakan oleh KBRI. Nah, baik waktu saya di Inggris, saya bergabung di Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom. Jadi kita punya akses untuk beberapa kegiatan di KBRI London. Begitupun saya bergabung di PPI Qatar, Perhimpunan Pelajar Indonesia Qatar. Juga kita beberapa kali diundang juga di KBRI Doha. Jadi dua ini yang membuat kita biasanya cara jitu ya, cara strategi untuk bertahan di luar negeri. Siap. Ya, dan cara mengobati kerinduan yang sama ini biasanya ya, baik di Inggris maupun di Qatar itu pasti selalu ada restoran Indonesia. Nah, biasanya kita makan juga di tempat itu ya. Oke. Itu untuk dunia Qatar yang rindu dengan makanan Indonesia. Kalau dunia di Mesir sendiri Kak Rizal Amir, seperti apa nih kalau biaya hidup dan macina ki makanan Bugis atau macina ki makanan Indonesia? Oke, jadi bisa saya simpulkan keadaan di Qatar oleh Kanda Fazlur ataupun di Inggris dengan di Mesir itu sangat berbeda ya, 180 derajat. Penyebabnya apa? Salah satu indikatornya karena memang jumlah mahasiswa yang ada di Mesir itu lumayan banyak. Jadi tahun ini ada sekitar 10.000 lebih, sekitar 11.000 kurang lebih, itu mahasiswa Indonesia di Mesir. Jadi dampak dari banyaknya mahasiswa ini itu memberikan banyak
pengaruh terutama lahirnya resto-resto Indonesia. Jadi banyak sekali restoran Indonesia sebenarnya. Cuman dalam keadaan sehari-hari saya lebih memilih memasak sendiri di rumah. Dan masalah kehidupan di sini, biaya kehidupan itu alhamdulillah lumayan murah, kurang lebih lah dengan di Indonesia. Itu sangat berbeda dengan di Qatar ya sama Inggris. Kalau di Qatar sama Inggris tuh mungkin mahal, tapi kalau di Mesir alhamdulillah hampir sama di Indonesia. Jadi teman-teman yang hendak kuliah di Mesir, jadi jangan khawatir soal biaya. Sama lah berapa yang kita bayar di pesantren dengan uang jajannya itu bisa dipakai hidup di Mesir selama sebulan. Iya, gitu kayak. Jadi untuk biaya hidup ya kan, kalau orang awam seperti saya menggambarkan Qatar yang wow di TV-TV kan nggak mungkin ya, mahal gitu. Terus pertanyaan lagi nih Kak, ya pernah terpikir tidak untuk jadi permanen residen di Qatar dan Dallas, atau mau kembali ke Indonesia lagi? Mungkin yang senyum-senyum duluan nih Kak Faslur dulu nih, karena langsung senyum nih pas dengar untuk tinggal permanen itu gimana? Silakan Kak. Ya ini apa ya, critical question ya. Jadi aduh, ini sangat pertanyaan yang sangat Ini pertanyaan dari kamu Vini Kak. oke, siap. Apa ya, sebagai warga negara Indonesia yang penting itu adalah kita tidak merubah kewarganegaraan ya. Karena memang harga mati ya, NKRI harga mati ya. Jadi NKRI harga mati. Jadi apapun itu, dan adapun terkait kontribusi sama berkontribusi terkait ke Indonesia itu saya pikir sekarang sudah kita hybrid ya, hybrid work. Jadi kita tidak hanya dibatasi bisa bekerja di mana saja, yang penting kita bisa berkontribusi buat Indonesia. Untuk tinggal di permanen residen itu saya pikir itu adalah masing-masing orang punya keinginan dan interest, kecenderungan ya. Tapi selama masih ada lowongan kerja di Indonesia dan untuk skill dan terbuka untuk menerima kita ya, insya Allah ya Akan kembali ke Indonesia Kak. Ya, tapi kita juga tidak untuk menerima karena setelah banyak saya pelajari, memang ketika ada skill-skill misalkan ada yang kerja, saya lihat beberapa orang ada yang kerja beberapa tahun di luar negeri, setelah itu justru ketika dia kembali di Indonesia itu sangat ngebus ya, performance-nya itu sangat baik karena mereka tidak hanya mendapatkan work ethic ya, etika kerja begitu. Nah, tapi di situ mereka biasanya dia jadikan kerja di luar negeri itu bukan sebagai permanen pekerjaan, tapi batu loncatan untuk bisa memberikan kontribusi lebih maksimal kepada Indonesia. Jadi kalau saya tetap insya Allah akan berkontribusi memberikan yang terbaik entah dimanapun itu kita berada. Yang penting niat kita tetap melakukan yang terbaik buat Indonesia. Karena memang pada saat ujung-ujungnya pasti kita akan ke Indonesia untuk setidaknya kita ambil ilmunya. Setelah itu kita aplikasikan di Indonesia. Ya. Kalau Kak Rizal sendiri tentang berpikir untuk permanen residen di Mesir nih, bagaimana Kak? Jadi kalau ditanya masalah berpikir, saya tidak pernah berpikir untuk itu. Tinggal. Jadi perlu ditekankan di awal bahwa 99% yang belajar di Mesir itu mengambilnya jurusan agama. Jadi ambil jurusan agama. Apakah ada jurusan umum? Ya ada 1-2 orang, tapi tidak banyak. Jadi istilahnya kalau di Al-Azhar, kita datang di Mesir sebagai orang asing yang belajar di Al-Azhar itu kita disebutnya sebagai wafidin ya. Wafid artinya utusan negara. Utusan negara untuk belajar di Azhar. Setelah selesai di Azhar, kita menjadi wafidnya Azhar. Kita menjadi utusannya Azhar untuk menyebarkan ilmu yang ada di Azhar di negara masing-masing. Jadi pastinya kita akan kembali untuk menyebarkan apa yang kita dapatkan di sini. Berarti kalau untuk berpikir tinggal
sekian persen Kak ya? Ya, sampai saat ini belum ada, tapi ada beberapa teman yang lumayan banyak ya, lumayan Lumayan banyak banyak. yang Yang motif. memilih menikah dengan orang Mesir. Itu biasanya putusan akhirnya ya harus tinggal di sini. Iya. Oke. Pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin pas awal-awal keluar negeri mungkin. Ini culture shock yang didapat saat ke Mesir dan Qatar. Misal di Qatar itu ini sarung itu enggak dipakai di masjid. Gitu kan mungkin ya? Iya, gimana sih? Itu Betul, mungkin betul sekali. culture shock. Iya, mungkin dapat culture shocknya seperti apa? Kalau di Qatar itu, kalau di Inggris sih mereka tidak ini ya, karena memang budayanya beda ya. Kalau di Timur Tengah hampir mirip dengan budaya Indonesia. Jadi kalau di Inggris boleh-boleh saja, tapi kalau di Qatar beberapa teman saya juga menyarankan ya untuk tidak menggunakan sarung pada saat berangkat ke masjid, ataukah keluar dari misalkan ke kampus ataukah ke supermarket dan lain sebagainya. Paling biasanya apa ya? Kecuali kalau ada memang event-event tersendiri yang mengharuskan kita menggunakan sarung dengan acara yang diselenggarakan oleh KBRI. Tapi ketika kita beraktivitas, misalkan ke supermarket, terus ke kampus, ataukah kegiatan-kegiatan lainnya, itu tidak disarankan. Begitupun ketika kita sholat di masjid. Tapi kalau untuk kopiah, songkok itu tidak masalah. Kalau Kak Rizal sendiri, mungkin culture shock seperti Culture shock ya. Culture shock pas di awal kedatangan itu lebih ke bahasa sebenarnya. Jadi yang kita pelajari di Indonesia itu istilahnya bahasa Arab Fusha, jadi fasih, bahasa Arab fasih. Adapun yang dipakai oleh negara-negara Arab, utamanya di Mesir, itu berbeda dengan yang kita pelajari di Indonesia. Jadi mereka ada bahasa sendiri, tetap bahasa Arab, cuman ada perubahan lahjah. Nah, terkadang orang yang baru datang ke Mesir ataupun di negara-negara Arab lainnya, itu kalau mendengarkan orang pribumi berbicara, itu hampir dibilang tidak paham. Karena banyak sekali perbedaan bahasa dari bahasa Fusha ke bahasa Ammi istilahnya, bahasa Ammiyah. Oke, itu dari salah satunya. Yang kedua, bisa dibilang makanan pas di awal-awal karena belum bisa masak, jadi harus makan makanan Indonesia. Ada beberapa makanan yang tidak bisa diterima oleh mulut. perut. Iya. Oke. Kadang ada makanannya orang Mesir yang jenis makannya itu manis, ya terlalu manis. Kadang juga makanan asin itu terlalu asin. Jadi itu pas di awal. Cuman sekarang alhamdulillah bisa menyesuaikan. Sudah beberapa tahun alhamdulillah bisa menyesuaikan. Alhamdulillah. Sama dengan di Qatar tadi, masalah sarung juga itu di awal-awal. Dulu saya waktu datang di Mesir itu jumlah pelajar Indonesia itu masih sedikit, sekitar 4 ribuan. Walaupun sekarang membludak hampir 3 kali lipat. Budaya seperti pakai sarung itu awalnya itu dianggap aib di sini, aib. Jadi beberapa yang menjadi budaya kita di Indonesia itu dianggap aib di sini, termasuk tadi itu pakai sarung, jongkok di pinggir jalan atau bersiul itu aib di sini. Cuman karena banyaknya masyarakat luar negeri yang datang ke Mesir, hampir-hampir orang Mesir menganggap biasa untuk hal itu sekarang ini ya. Kalau ada orang Indonesia misalnya ataupun orang dari luar Thailand misalnya, Thailand atau Malaysia, itu pakai sarung di luar itu sudah dianggap biasa. Untuk daerah khusus ya, daerah khusus yang masyarakat luar negerinya misalnya dari Indonesia itu yang menempati tempat itu. Tapi kalau misalnya di luar daerah itu masih bagi pandangan orang Mesir itu masih tidak boleh, si aib. Ya. Oke. Itu dari dua negara nih, berbeda ternyata. Kita ke personality masing-masing dulu nih. Kalau untuk quality time saat free Kak, mungkin sedang tidak kuliah atau kalau di Indonesia tidak ada dosennya, mungkin ada quality time-nya begitu Kak. Ngapain? Ya, ngapain aja gitu kalau ada quality time ya sedang free seperti itu. Mungkin kemana jalan-jalan gitu atau bagaimana? Dari Kak Rizal sendiri kemana dulu kalau untuk quality time-nya Kak?
Jadi perlu saya sampaikan bahwa sistem pendidikan di Mesir ini, utamanya di Azhar itu sedikit unik ya. Itu berbeda dengan pendidikan di kampus-kampus lain ataupun di negara-negara lain. Jadi di Azhar itu menganut sistem pendidikan dengan dua sistem. Ada sistem kampus, ada sistem yang masih menggunakan istilahnya kalau bisa dibahasakan itu klasik. Jadi sistem klasik itu pengajian lah kalau di Indonesia, pengajian. Kalau namanya di sini yaitu talaki. Jadi kita duduk bersimpu di depan guru-guru, bukan di kampus, tapi di masjid ataupun ada tempat khusus yang disediakan, tapi dia tidak terikat oleh kurikulum, tidak terikat oleh kurikulum. Cuman itu tersedia hampir 24 jam. Hampir 24 jam dan itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya pelajaran di kampus tidak ada, ya kita larinya ke situ. Kalau rajin ya larinya ke situ. Kita ke Masya masjid Allah. belajar, itu Kalau rajin, tersedia. kalau rajin Kak. Kalau Itu rajin. tersedia banyak sekali tempat-tempat seperti itu. Kita mau belajar nahwu misalnya, silahkan cari yang mengajar nahwu pada saat itu, atau mengajar akidah misalnya, silahkan cari syekh yang mengajar di situ masalah akidah, atau fikih silahkan, itu banyak sekali tersedia. Itu kalau makanya bisa dibilang orang yang betul-betul rajin dan memanfaatkan waktunya di Mesir itu pulang-pulang jadi ulama sebenarnya. Oke. Masalah jalan-jalan sendiri, saya pribadi itu orang yang tidak suka jalan. Jadi Siap. kalau misalnya lagi senggang, saya lebih memilih di rumah. Di rumah belajar Kak ya. Kalau dari Kak, Santai. iya, kalau dari Kak Faslur sendiri nih, mungkin quality time-nya seperti apa kalau sedang free? Biasanya itu kalau di Qatar mungkin ya Timur Tengah itu hari-hari belajarnya ataupun kerjanya itu mulai dari hari Minggu ya, Ahad. Jadi biasanya kita Jumat Sabtu itu adalah libur. Jadi hari pertamanya itu bukan hari Senin ya, tapi hari Minggu. Nah biasanya itu kami biasanya hari Kamis, saya ingat apa yang udah menjadi rutinitas. Biasanya kita malam Jumat itu kita main ke student center. Di student center ini adalah tempat olahraga bisa dibilang ada restoran, ada juga tempat bermain ya, ada bowling, ada biliar, ada football, ada gym, badminton, tenis meja dan beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ada juga kolam renang dan biasanya seperti itu. Nah, selain daripada kami biasa main di student center, kita main ke perpus paling ya. Jadi karena saya menyadari ya ketika saya di kamar dan di perpus biasanya kita lebih produktif di perpus ya daripada di kamar. Biasanya di kamar bawaannya pengen tidur dan lain sebagainya, WhatsApp dan lainnya. Jadi paling itu ya sesekali kita jalan-jalan nyari makan di luar. Tapi itu sesekali ya. Sesekali juga kita jadi tour guide, sesekali juga kita ikut kegiatan PPI, sesekali kita ikut kegiatan KBRI untuk pengobat rindu ya. Kita tetap bisa bersosialisasi kepada bersama teman-teman kita, teman-teman perantau ya, orang-orang Indonesia. Paling itu ya. Oh, siap. Berarti bisa kita gambarkan kedua pemateri yang di depan kita ini orangnya jarang healing kayaknya. Jarang healing. Healingnya itu quality time-nya itu lebih ke belajar kayaknya. Iya, lebih ke belajar. Jarang daki gunung lah, jarang apa ya, nonton bioskop lah. Iya. Karena dari jawabannya semua lebih ke belajar semua ini. Lebih ke perpustakaan atau yang di Mesir ke ikut pengajian, yang di Qatar ini malah ke perpustakaan waktu free-nya. Ya mungkin bisa dicontoh nih bagi teman-teman atau adik-adik yang ikut di Zoom ini. Pernah nggak Kak ini mungkin ada titik terberat dalam hidupnya? Karena kalau dilihat-lihat nih, Kak Faslur ini S1, S2, S3 bahagia terus gitu mungkin. Pasti mungkin ada tidak titik terberat dalam hidupnya Kak Faslur ini gitu. Ada tidak mungkin?
syarat bahasa ya. Jadi saya struggle ke syarat bahasa ya. Saya ingat betul berapa tahun saya harus persiapkan bahasa. Bahkan saya pernah merasa tidak percaya diri. Apakah saya bisa mendapatkan beasiswa? Apakah saya bisa? Saya sudah dapat beasiswa, tapi apakah saya bisa sampai kepada Inggris waktu itu? Dan alhamdulillah setelah itu yang pentingnya tadi disiplin ya. Kita disiplin, punya motivasi. Motivasi itu adalah hasil akhir. Jadi kita sebaik mungkin adalah menjaga motivasi kita. Saya akan capai ini, misalnya insya Allah dengan doa dan ikhtiar saya akan mencapai ini. Jadi itu yang saya jaga terus. Sehingga itu yang biasa membuat kita semangat dan alhamdulillah bisa tercapai. Begitupun ketika saya S3 di Qatar, karena saya tidak lagi harus menampilkan IELTS, tapi saya harus lagi mempersiapkan syaratnya. Syaratnya itu ada namanya GMAT atau GRE. Dan ini tidak hanya bahasa Inggris tapi juga mathematical question. Jadi saya struggle, saya ingat betul. Jadi lebih kepada persiapannya ya. Nanti pada saat kita kuliah, tinggal bagaimana kita mengatur waktu kapan kita harus bermain, kapan kita harus mengerjakan tugas. Kak Fasul ini pernah gagal sih Kak? Pernah gagal nggak? Gagal. Semua orang pasti pernah gagal ya. Waktu itu saya memang waktu S1 itu, jadi saya punya gap year. Gap year itu adalah masa di mana kemudian harusnya kita kuliah, tapi gap year, jadi selang 1 tahun. Jadi waktu itu saya ingat betul, saya mendaftar untuk HI ya, saya tidak lulus. Saya ingat sekali waktu itu ya SBMPTN ya, saya tidak lulus. Saya ambil HI karena memang tujuan saya adalah hubungan internasional. Nanti saya sekolah itu pada saat tahun selanjutnya. Saya waktu itu tidak menerima bahwa saya malu sama teman-teman saya malu kepada orang-orang di sekitar saya termasuk keluarga karena saya tidak sekolah tepat pada waktunya, saya tidak kuliah. Tapi kata ayah saya waktu itu dan ibu saya selalu ambil hikmahnya. Itu yang sampai membuat saya selalu kuat ya. Kata ayah saya dan ibu saya selalu ambil hikmahnya setiap kejadian. Pasti ada rencana terbaik dari Allah. Dan alhamdulillah saya bisa rasakan sekarang seberapa baiknya keputusan yang Allah telah berikan kepada saya waktu itu. Jadi andai kan pada saat itu saya memaksakan diri, saya mau sekolah dimanapun, karena memang waktu itu target saya adalah sekolah di Jakarta, apapun yang itu, saya pengen sekolah di Jakarta satunya. Jadi alhamdulillah tercapai. Itu pun waktu itu juga S2. Saya juga waktu itu karena gap year ya saya pada saat setelah S1 ke S2 itu 2 tahun ya, 2 tahun. Saya ingat betul. Hampir bahkan 3 tahun ya. Karena saya lulus S2 S1 itu 2014, saya angkatan 2010. Tadi 2009 saya udah harus sekolah, tapi saya tidak lulus, tapi 2010 baru saya kuliah. Habis itu ketika masa lagi transisi setelah saya S1 mau sekolah di Inggris itu 3 tahun. 3 tahun itu, tapi saya mendapatkan beasiswanya 2 tahun ya. 2016 saya 100%. 2016 saya lulus beasiswa, 2017 baru saya sekolah. Jadi 3 tahun itu juga gap year. Setelah itu saya juga pada saat saya lulus di Inggris itu 2018. Saya sekolah di Qatar itu 2021. Jadi gap year saya juga ada 3 tahun. Jadi saya coba mengulangi kalau bisa saya bilang adalah sukses berpola. Saya pelajari ketika saya mendapatkan sesuatu yang alhamdulillah baik, kenapa saya tidak ulangi? Jadi saya pelajari, ternyata kekurangan saya di sini, saya persiapkan dengan baik. Memang pada saat itu, jauh sebelumnya, ketika saya memang baru saya S1, saya sudah mempersiapkan S2. Baru sementara saya S2, saya sudah mempersiapkan S3. Jadi yang terpenting itu kita punya motivasi ya, hasil akhir kita seperti apa, tujuan kita apa. Selama itu bisa ini, saya pikir tidak ada, bukan masalah gagal ya, tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ. Kalau Kak Rizal sendiri, ya, yang kalau saya dapatkan waktu mondok dulu, orang yang tidak senyum kayaknya, atau tidak pernah marah ya. Ada tidak ya, titik terberat dalam hidupnya, kemudian pernah gagal nggak gitu? Kalau pernah, ya cara bangkitnya seperti apa? Mungkin seperti itu. Kak Rizal, silakan Kak Rizal. Sama yang disampaikan oleh Kanda Fasul. Orang itu semua pernah gagal, termasuk saya pribadi. Jujur bahwa saya juga pernah kuliah di Jakarta selama 1 tahun, kemudian pindah ke Mesir. Sempat hal itu membuat saya berpikir berat. Saya tertinggal 1 tahun dari kawan-kawan. Kemudian sampai di Mesir, ternyata di tahun pertama saya tidak langsung lulus begitu. Jadi 1 tahun lagi belum lulus, berarti jadinya 2 tahun saya terlambat kuliah di S1. Jadi
Tapi saat mendapatkan hal seperti itu, yang saya lakukan justru lebih giat lagi. Di awal-awal di sini, karena saya masih terpengaruh suasana belajar di Indonesia, jujur saja bahwa cara belajar kita di Indonesia itu sangat berbeda di Mesir sini. Kalau melihat orang Mesir, cara belajar mereka itu sampai begadang, sampai subuh itu belajar, mengulang pelajaran, ternyata itu tidak kita praktekkan di Indonesia. Itu bedanya dari cara belajar. Dan di tahun awal itu saya masih terpengaruh cara belajar di Indonesia, sehingga di tahun pertama saya bisa dikatakan tidak naik. Jadi di Azhar uniknya itu ada istilah tidak naik kelas ya. Jadi di tahun itu saya tidak naik, kemudian dampak dari itu saya mengambil hikmah dari itu, saya harus rajin. Buktinya saya buktikan dengan rajin masuk kuliah, duduk di depan, berhadapan langsung dengan dosen. Biasanya kalau orang asing duduk di belakang, saya duduknya di depan. Oke. Kemudian tambahan bahwa di S2 Al-Azhar yang saya jalani sekarang itu sangat berat ya, sangat berat. Ini menjadi tantangan, makanya banyak sekali teman-teman, utamanya dari Indonesia, yang menyerah di tengah jalan. Ketika masuk di S2 Al-Azhar itu lebih memilih pulang dan tidak menyelesaikan S2-nya. Karena bisa dikatakan jujur, di sini S2-nya berat sekali di Azhar, berat sekali. Dan betul-betul seleksi alam itu digunakan di sini. Yang tidak sanggup untuk berjuang, silakan pulang ke Indonesia. Oke. Semoga mampu Kak Rizal Ahmed, semoga mampu dan lanjut Amin. S3 di Qatar. Tuh, ada Kak Amin. Faslur di sana. Amin. Karena masih banyak pertanyaan nih Kak. Sebenarnya list pertanyaan ini masih banyak. Tapi kami buka sesi tanya jawab dulu dari rekan-rekan peserta Zoom ini. Kayaknya tadi dikode sama beberapa teman kalau ada yang mau bertanya. Silakan bisa acungkan tangan mungkin atau langsung menyalakan mikrofon. Yang ingin bertanya mau bertanya ke Kairo atau bertanya ke Qatar. Dipersilakan. Halo, thank you Kak Rizal dan Kak Fazlur udah sharing, menarik banget nih. Aku ngikutin dari tadi. Perkenalkan, aku Farah, temennya Mufi. Jadi aku ada beberapa pertanyaan, tapi ini khusus untuk Kak Fazlur ya. Sorry banget nih, pertanyaan aku ada banyak banget. Pertanyaannya ada 3 Kak. Pertanyaan pertama adalah, kenapa harus S3 gitu? Apa ada target menjadi akademisi atau gimana kira-kira kalau boleh di-sharing rencana ke depannya setelah S3? Terus pertanyaan yang kedua, menurut Kak Fazlur ada nggak ya possibility untuk orang-orang yang background-nya non-Islamic banking tapi mau ngelanjutin kuliahnya di bagian Islamic banking gitu? Nah, terus pertanyaan yang ketiga, tadi Kak Fazlur mention tentang unique selling point, jadi pengen tahu apa sih kira-kira unique, your top 2 unique selling point gitu. What set you different from others? Itu aja dari aku, thank you. Ya, makasih. Langsung saya jawab ya, mumpung biar nggak Silakan lupa Kak, pertanyaan. silakan. Saya udah lupa nih. Jadi dari ini dulu unique selling point ya, mumpung saya ingat. Jadi unique selling point itu adalah saya waktu itu waktu saya diwawancarai, saya sudah men-search siapa yang akan mewawancari saya. Jadi saya pelajari waktu itu profesor yang fokus di bidang hampir sama, fokus dengan bidang saya. Jadi yang betul-betul saya menyamakan ya. Jadi saya lihat dia interest ke fintech dan saya juga punya kemampuan di fintech karena memang waktu di Inggris saya pernah internship di London. Jadi saya bilang saya hard worker ya. Jadi saya punya startup mindset. Jadi itu yang membuatnya sehingga memilih saya. Saya ingat betul waktu itu, waktu seleksi saya di Qatar itu, kami berkompetisi dari seluruh penjuru dunia, karena memang tidak hanya Indonesia ya. Kalau di LPDP kan kita berkompetisi sama orang-orang Indonesia yang hanya di Indonesia beasiswanya, tidak lintas negara. Tapi pada saat di Qatar itu saya bilang saya punya unique selling point seperti ini. Terus kemudian unique selling point kedua adalah
I can achieve what I have planned. Jadi saya yakin dan percaya saya bisa mencapai apa yang sudah saya dreamkan. Jadi apa yang sudah cita-citakan. Intinya di sini pesannya adalah apapun yang sudah saya rencanakan, insya Allah saya akan capai. Jadi mereka tidak akhirnya kemudian mereka tidak ragu untuk memilih saya mendapatkan beasiswa Qatar Foundation, karena memang di Qatar Foundation ini ya batas IPK-nya per tahun itu kita harus dapat IPK 3,2. Kalau per semester itu kita harus dapat 3. Dan saya juga pernah sempat ragu, tapi akhirnya kemudian saya giat dan disiplin. Nah, tadi itu pertama tadi entrepreneur mindset atau startup mindset. Yang kedua adalah saya adalah orangnya bisa mencapai apa yang sudah saya inginkan. Jadi saya punya main plan ya, project roadmap. Nah, terus kemudian yang kedua, nah tadi pertanyaan terkait di Qatar itu tidak hanya ada Islamic banking ya, jadi ada jurusan beberapa, ada College of Public Policy, ada juga translation, banyak, ada bioteknologi, ada juga kedokteran, ada juga IT. Tapi karena memang background saya adalah Islamic banking, kenapa saya harus memilih S2 juga Islamic banking dan Islamic 3? Setidaknya saya sudah memenuhi, misalkan nih ketika nanti saya ditakdirkan oleh Allah untuk terjun di dunia pendidikan, setidaknya saya sudah on the track, saya sudah menyempuh bahwa untuk menjadi seorang profesor ataukah ini, karena memang latar belakang dari background orang tua saya, dan ini lebih kepada terjun ke pendidikan, jadi saya sudah mempersiapkan itu. Nah, namun jika memang Allah menarikkan saya ke dunia entrepreneur ataukah ke startup mindset, startup atmosfer atau environment, saya sudah siap, karena saya tidak mau misalkan di tengah jalan, misalkan saya berusaha ataukah berwirausaha, ternyata saya mau lagi S3. Nah, makanya saya bilang kenapa saya harus buru-buru S3. Nah, tadi itu pertanyaan pertama ya, kenapa saya harus buru-buru S3, karena saya mau menyelesaikan semua. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak berpendidikan, tapi yang perlu saya latih adalah tidak hanya karena untuk menjadi seorang entrepreneur itu kan tidak hanya terdidik ya, tapi terlatih. Nah, setidaknya saya sudah berada pada fase pertama, saya sudah terdidik, tinggal saya dilatih. Tinggal nanti ada satu momentum ketika saya sudah diserahkan ataukah saya sudah dihadapkan beberapa masalah tentang entrepreneur, saya sudah siap. Nah, seperti itu. Apakah sudah menjawab semuanya atau ada miss tadi, Mbak Farah? Kalaupun orang yang misalkan nih kita bukan punya background Islamic banking tapi mau S2 Islamic banking atau mau S3, itu tidak masalah. Ada beberapa, karena memang ada teman saya ada background engineer, saya ingat betul teman saya itu dia alumni S2-nya di Azerbaijan, dia jurusannya engineer. Ternyata dia S3-nya adalah perbankan syariah. Jadi itu lintas jurusan itu tidak masalah kalau di luar negeri biasanya. Jadi tidak ada batasan-batasan bahwa misalkan selama itu kita bisa mempertanggungjawabkan, kita bisa menyelesaikan tepat pada waktunya, kita bisa mempertahankan nilai akademik kita IPK 3 atau IPK 3,2. Menarik sekali, terima kasih banyak Kak, udah terjawab semua. Jadi nanti Baik. mungkin aku boleh minta kontak Kak Fazlur nggak ya? Kayaknya aku mau nanya. Boleh. Ada sama Boleh. Kak Sofika. Ya, ntar aku chat aja, personal chat. Thank you. Boleh. Ya. Ya, terima kasih Kak Farah. Kak Farah ini teman dari Kak Mufi, dari Aceh kayak Kak Mufi ya? Iya, dari Aceh. Iya, dari Aceh. Jauh ya. Tapi sekarang lagi stay di Jakarta sih. Sekarang kerja di mana, Farah? Sekarang? Lagi kerja di consulting. Iya. Jadi agak nyambung nih mungkin sama Kak Fatur bagian economic and consulting. Gila banyak ya, jadi, baik di Inggris, baik di Qatar, teman saya selalu orang Aceh ya. Jadi pada saat saya S2 di Inggris, S2 saya, teman kelas saya 2 orang itu orang Aceh. Kami sama-sama dapat beasiswa PDP. Terus pada saat juga di S3 saya di Qatar juga ada beberapa yang orang Aceh juga. Oke. Boleh Mbak. Oke, thank you Kak. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, dari peserta Zoom yang lain ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan langsung mikrofon dan bertanya. Silakan, baik yang ke Kak Fazlur langsung atau ke Kak Rizal Amir. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Atau Kak Mufi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kita persilahkan dulu mungkin ya teman-teman peserta. Oh ya, Hilal. Ini kayaknya Hilal siap nih. Ya, silakan Hilal. Oke, mungkin pertama lebih tertarik sama Kak Fazlur ya. Mungkin karena saya juga sementara
proses berjuang menjadi seorang awarded seperti Kak Fazlur. Mungkin yang pertama, apakah setelah selesai S1 Kak Fazlur langsung melanjutkan pendidikannya di S2, atau mungkin saya tadi kurang mendengar dari penjelasan Kak Fazlur, atau langsung apply LPDP. Terus kalau misal gebiar dulu, mungkin persiapannya berapa lama, atau apa ya, hal apa yang dilakukan sebelum mendaftar beasiswa begitu? Hal apa yang dilakukan sebelum mendaftar beasiswa? Apakah Kak Fazlur ini betul-betul fokus kepada persiapan beasiswanya, atau sambil bekerja atau freelance atau apalah begitu? Mungkin seperti itu. Dan juga Siap, untuk bentar Kak, untuk Kak Rizal Amir juga, mungkin kita sudah sering berdiskusi dengan Kak Rizal Amir. Tapi saya cuma penasaran bagaimana sih hawa Ramadan di Mesir, Kak. Mungkin setahu saya ya, sepengetahuan awam saya, di Mesir itu kan panas, Kak. Panas, ya begitulah pokoknya. Mungkin ada tantangan tersendiri puasa di Mesir ini. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab sama Kak Fazlur dulu. Oke, saya ingat betul ya waktu itu di UIN Jakarta, kebetulan alhamdulillah saya lulus dengan predikat cum laude, jadi beberapa teman-teman mahasiswa yang lulus cum laude itu mereka mendapatkan tawaran pekerjaan untuk waktu itu, karena jurusan saya adalah perbankan syariah, saya mendapatkan tawaran untuk kerja di perbankan syariah, tapi lebih kepada penentuan hidup ya. Jadi waktu itu saya bilang saya memutuskan untuk kembali ke Sulawesi karena saya punya mimpi sendiri, karena saya pikir ketika saya tinggal di Jakarta mungkin bisa saja saya tergoda dengan pekerjaan, jadi waktu itu saya pulang sebentar, habis itu baru saya memutuskan untuk mengambil kursus bahasa IELTS, kursus Inggris ya, IELTS, karena saya tahu waktu itu adalah untuk sekolah di Inggris kita membutuhkan IELTS. Jadi saya pernah kursus IELTS di Jakarta, juga pernah kursus IELTS-nya di Bali. Terus jadi saya persiapkan karena saya bilang bahwa saya mau karena saya sudah tahu tujuan hidup saya seperti apa, saya sudah punya roadmap sendiri. Intinya pekerjaan itu akan menyusul ketika kita sudah mempersiapkan skill-skillnya. Jadi saya bilang saya mau sekolah dulu daripada bekerja. Meskipun waktu itu saya menghabiskan banyak waktu, ya bisa dibilang 3 tahun baru sekolah, karena saya lulusnya 2014, tapi saya sekolah di Inggris itu 2017. Nah, 3 tahun. Nah, sebenarnya ini masalah terkait target hidup dan kemampuan kita disiplin dalam belajar. Bisa saja tidak semua orang harus 3 tahun dulu baru bisa sekolah di Inggris. Tidak semua orang 3 tahun dulu baru sekolah di Amerika dan negara-negara lainnya. Itu masing-masing orang punya gaya belajar dan daya serap yang ini. Justru saya bilang saya terlalu menghabiskan banyak waktu belajar bahasa Inggris. Jadi kalaupun saya menyarankan kepada teman-teman sekalian yang punya interest misalkan ingin terjun di dunia pendidikan, sebaiknya langsung sekolah saja S2, karena memang syarat untuk menjadi dosen misalkan S2 ataupun S3. Tapi kalau teman-teman yang punya mindset atau growth mindset, ingin berkarir di dunia profesional, atau dalam hal ini punya pekerjaan yang karir yang cemerlang di dunia profesional, misalkan di lembaga atau yang lainnya, sebaiknya adalah bekerja terlebih dahulu itu jauh lebih baik. Nah, itu tergantung hasil akhir kita apakah kita ingin menjadi seorang dosen akademisian ataukah kita ingin menjadi seorang profesional. Terus kemudian yang terpenting itu kita sudah tahu, misalkan nih, misalkan adik-adik, teman-teman sekalian sudah tahu, misalkan yang penting itu kita sudah menyiapkan apa yang dipersyaratkan. Jadi saya ingat betul waktu itu saya tahu bahwa kalau saya bertanding, bisa saja saya tidak lulus saya lihat waktu itu ada beberapa pilihan di LPDP, ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa reguler. Saya memilih beasiswa afirmasi karena karena memang syaratnya alhamdulillah mumpuni. Waktu itu ada beasiswa afirmasi khusus di bidang prestasi internasional nasional. Alhamdulillah saya punya prestasi, jadi saya waktu itu melamar karena memang syarat bahasanya agak sedikit diturunkan daripada beasiswa reguler. Jadi adik-adik dan teman-teman sekalian,
Yang terpenting itu adalah persiapan ya. Ketika kita sudah tahu apa yang harus dipersiapkan, justru lebih maksimal daripada kita tiba-tiba langsung. Biasanya kita sudah bisa mengambil keputusan sendiri apakah saya daftar dulu ataukah. Tapi yang terpenting itu adalah kita apapun yang sudah kita mulai harus kita selesaikan dengan baik ya. Jadi kenapa tidak waktu itu saya punya keinginan saya ingin sekolah di Inggris, kenapa tidak saya selesaikan lebih cepat daripada saya harus menunggu 5 tahun 10 tahun ke depan. Begitupun saya pengen sekolah di Qatar, kenapa tidak saya selesaikan secepat mungkin. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk lanjutkan lagi sekolah di S3 meskipun beberapa tahun sebelumnya setelah saya di Inggris, karena waktu itu kita harus mengabdi di Indonesia setelah beasiswa LPDP. Jadi saya bekerja. Saya pernah bekerja di Kementerian Sosial, pernah bekerja di Badan Pengelola Keuangan Haji, dan beberapa proyek-proyek salingan, misalkan di Majelis Ulama Indonesia terkait halal industri dan riset di Bank Indonesia tentang halal. Jadi tidak masalah ya kita bekerja atau langsung S2, tergantung hasil akhir kita pengen jadi apa. Oke. Ke Karisal sendiri, ya kehidupan Ramadan. Oke sih. Jadi saya di Mesir itu kurang lebih 7 kali Ramadan ya, 7 kali Ramadan itu pas datang di awal di Mesir itu pas puncak Ramadan itu musim panas. Pas puncak musim panas itu Ramadan. Jadi bisa dibilang sangat berbeda dengan Ramadan tahun ini kali ini. Di awal itu kita bukanya sahurnya di jam 3, bukanya di jam 7 malam. Jadi itu sekitar berapa jam ya? Itu luar biasa. Tapi kan Ramadan itu maju kan, setiap tahunnya maju. Jadi alhamdulillah tahun ini tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Jadi lumayan di awal Ramadan kemarin ini itu kita masih dingin, cuaca dingin. Jadi alhamdulillah sahurnya sendiri itu tidak jam 3 lagi, sudah jam 4:30 dan sekarang jam 4 sahur. Oke. Terkait suasana Ramadan, alhamdulillah kalau istilahnya orang-orang di sini, kalau Ramadan di Mesir itu kalian tidak akan lapar. Kenapa? Orang Mesir itu mereka bekerja keras sepanjang tahun, mereka bekerja mengumpulkan duit. Kemudian kapan dikeluarkannya? Saat Ramadan. Jadi di Ramadan kali ini, di Ramadan Mesir itu, di sepanjang jalan, di sepanjang samping perumahan itu tersedia banyak makanan gratis, banyak bantuan, dan alhamdulillah kita sebagai pelajar asing itu terkadang didahulukan dibanding orang Mesirnya sendiri. Bantuan di saat Ramadan itu banyak sekali, bantuan berupa makanan, sembako, ataupun bantuan berupa uang tunai itu banyak sekali. Hampir setiap tahun begitu, setiap tahun lah, bukan hampir, setiap tahun. Jujur saja tahun ini, kemarin sebelum Ramadan di awal Ramadan kita dapatkan bantuan dari orang Mesir. Itu masih ada sampai sekarang berupa sembako, itu banyak sekali. Jadi alhamdulillah terpenuhi di sini. Itu suasana Ramadan di Mesir ini luar biasa sekali, yang mungkin sangat berbeda dengan di Indonesia. Oke, itu gambaran mungkin Tadi saya ini ya lupa jawab Iya. tentang pertanyaan itu. Apa juga harus saya jawab tentang suasana Ramadan di Qatar? Boleh, Bisa, Kang. Tadi ada boleh. tadi Ada konten sedikit. kalau di mana di Qatar ya beda-beda ya. Jadi kalau di Inggris itu pertama di Inggris, kalau di Inggris itu kita biasanya buka puasa setengah 10 malam, jam 9, sekitar jam 9, terkadang juga setengah 10. Semakin lama semakin jauh ya. Jadi biasanya jam 9 lama-lama habis setengah 10. Nah, biasanya kita selesai tarawih itu sampai jam setengah 1. Biasanya di luar negeri itu saya lihat di luar negeri itu baik di Inggris baik di Qatar kalau ngajinya itu imamnya lama-lama biasanya lama-lama baca Qur'annya. Baca. Nah, meskipun rata-rata mereka adalah 8 rakaat ya. Saya lihat di Qatar 8, di Inggris juga 8, meskipun di Qatar juga ada yang 20, tapi 8 saja sudah lama, apalagi 20 rakaat ya. Jadi saya ingat betul waktu itu saya jam 9, jam setengah 10 buka puasa, selesai tarawih setengah 1 atau jam 1, habis itu sahur imsak jam 2 subuh. Jadi saya pernah sekali tidak makan sahur ya. Karena waktu itu saya bilang saya pengen tidur sedikit biar bisa sholat malam. Ternyata
ternyata saya kebablasan. Setelah itu setelah 29 hari itu saya tidak tidur lagi biar saya tidak kehilangan sholat malamnya. Jadi daripada saya tidur, saya kehilangan sholat malam, juga saya kehilangan momentum untuk makan sahur ya, karena di luar negeri itu panjang. Jadi jam 3 subuh, anggaplah jam 3 subuh atau setengah 3 sudah imsak, sudah subuh, buka puasanya jam 9. Nah, satu kali saya tidak sahur itu di Inggris, wah saya minta ampun ya, karena saya nggak bisa tahan sampai berapa kali saya coba untuk tidur daripada saya buka puasa kan. Nah, meskipun beberapa orang ada juga yang tidak berpuasa, tapi saya insya Allah ikhtiar untuk puasa full sampai 30 hari. Alhamdulillah selesai. Kalau di Qatar itu hampir sama lah di Indonesia ya. Jadi kita buka sahurnya ya jam 4 udah imsak, jam 24 atau jam setengah 5 sudah imsak ya, sudah subuh, buka puasanya sama jam 6. Ya jam 6 ya, jam 6. Jadi tapi alhamdulillah dulu kan waktu saya ingat betul waktu 2021 itu adalah masih corona ya. Jadi buka puasa itu tidak ada gelaran buka puasa bersama. Kalau di sekarang itu 2023 ini banyak sekali makanan-makanan gratis ya. Bahkan di kampus kami ini dibagi-bagikan untuk berbuka puasa bersama. Jadi alhamdulillah menarik ya. Dan ada juga tradisi di Qatar itu ketika berbuka puasa itu dia ini ada meriam kayak basoka ya, kayak zaman dahulu, menanda buktinya bahwa sudah berbuka puasa. Biasanya di Sok Waqif, di Kornis. Jadi ada momentum perayaan buka puasa itu dengan menembakkan meriam atau basoka. Nah seperti itu agak menarik sih ininya. Paling itu ya yang membedakan. Tapi insya Allah semua bagus kayak, karena musim biasanya waktu di Qatar karena di Inggris itu ya lama waktunya ya. Kalau di Qatar kan seperti sama Indonesia. Itu Oke. dua perbedaan. Kalau di Qatar kayaknya sama dengan di Indonesia jamnya. Kalau di Inggris cukup lama ya. Mungkin kamu gimana? Kita sisi foto dulu. Masih ada pertanyaan deh mungkin ya satu. Masih ada pertanyaan? Saya, Kak. Boleh. Ngapain? Ya, ini pertanyaannya kedua-duanya sih. Setelah berjuang menjadi wardi selama 3 tahun itu, Kak, kemudian Kak Rizal juga, apa sih sebenarnya support sistem kakak-kakak ini selain dari keluarga dan keinginannya sendiri? Misalnya kan tidak semua keluarga itu paham bahwa atau mendukung anak-anaknya untuk sekolah. Biasanya mereka meminta anak-anaknya untuk kerja dulu. Tapi di sisi lain tadi setelah kakak menjelaskan bahwa kedua kakak ini sangat-sangat disupport oleh keluarganya. Kira-kira apa sih yang ingin kakak sampaikan kepada orang-orang yang tidak berada di posisi kakak? Terima kasih, Kak. Oke. Mas Rizal mau lebih dahulu atau gimana? Udah, silakan. Mumpung ini ya pertanyaan ingat, jadi yang orang tua itu ataukah keluarga itu biasanya mereka cuma butuh pembuktian ya. Biasanya kalau kita sudah membuktikan apa yang sudah kita cita-citakan, pasti mereka akan percaya. Waktu itu saya ingat betul, meskipun kami berada dari latar belakang pendidikan di keluarga kami, tapi masih pasti ada tantangannya ya. Biasanya mereka masih tetap ragu atas apa pilihan kita. Tapi saya membuktikan, alhamdulillah, setelah saya lulus beasiswa untuk sekolah di Inggris, untuk saya mengambil keputusan untuk sekolah lagi di Qatar itu, mereka sudah tidak lagi mempertanyakan, karena mereka sudah melihat bukti bahwa apapun yang diputuskan oleh anak saya pasti itu baik, karena mereka sudah melihat hasilnya. Jadi intinya adalah kita sudah bisa membuktikan baik ke teman-teman, baik keluarga ataupun lain sebagainya. Ketika kita sudah bisa menunjukkan hasilnya, maka insya Allah mereka akan percaya. Dan yang kedua, yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa menjaga motivasi ya. Ketika kita kehilangan motivasi, itu sama saja kita kehilangan tujuan. Jadi saya selalu meng-keep motivasi, apa hasil akhirnya, apa cita-cita yang ingin saya capai. Saya tidak akan berhenti sampai saya bisa mendapatkan hal itu. Jadi ketika kita sudah berani memulai, maka kita juga harus berani mengakhiri. Tentunya mengakhiri dengan yang baik. Jadi
saya yakin saya bisa selama itu berasal dari ridho orang tua dan juga ridho Allah, pasti insya Allah kita akan capai. Tapi ketika tidak dikasihkan oleh Allah, bisa jadi itu adalah hal yang terbaik yang sudah direncanakan oleh Allah. Jadi setidaknya kita sudah bicara, kita sudah semangat kita sudah bisa semangat, kita sudah ikhtiarnya sampai full, berdoanya pun juga sampai full. Karena memang dalam Al-Quran itu kan ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi saya bisa mengartikan bahwa bis-sabri itu adalah ikhtiar ya. Jadi ikhtiarnya, saya bisa mengartikan bahwa ikhtiar kita. Jadi banyak orang yang cuman mengadu nasib dengan cara berdoa, tapi tidak diselingi dengan ikhtiar. Nah, saya barengi dengan ikhtiar saya sudah selesai, baru setelah itu kita berdoa. Nah, setelahnya Allah yang selesaikan. Jadi kalau pepatahnya dia bilang, let's do the best, tapi let's Allah do the rest. Jadi sisanya biarkan Allah yang kerjakan. Nah, paling itu dari saya. Setidaknya kita tahu apa yang kita ingin lakukan, insya Allah akan tercapai. Silakan Mas Rizal. Oke, saya sambung ya. Apa yang membuat saya sampai sekarang masih semangat untuk belajar? Pertama, saya melihat tujuan hidup. Jadi masing-masing kita harus punya tujuan sebenarnya. Jadi di samping itu saya melihat ke Al-Azharnya. Al-Azhar itu institusi besar ya yang diakui dunia. Itu ada pesan atau risalah kalau dalam bahasa Arabnya Al-Azhar yang perlu untuk disebarluaskan. Jadi untuk sebagai penengah untuk selalu mengawasi, istilahnya mengawasi, kalau saya lihat secara pribadi, mengawasi pergerakan pemikiran yang ada di dunia ini. Lebih kepada melihat hal itu, saya kemudian tetap semangat belajar di Al-Azhar yang menjadi tujuan saya yaitu menyebarkan apa yang menjadi pemahaman Al-Azhar. Karena saya meyakini bahwa yang dikerjakan atau yang dianut oleh Al-Azhar itu adalah sebuah kebaikan untuk kita bersama. Lebih ke situ. Jadi cara menjawab saya berbeda sedikit. Jelas Ada pesan kalau yang ingin disampaikan ke orang. Jadi masing-masing punya target. Ya, gitu. Oke. Bagaimana, mungkin masih ada lagi dari peserta? Kalau tidak ada, mungkin kita foto dulu mungkin. Ya, ada closing statement nggak sih? Boleh? Mungkin terakhir ya pesan-pesannya untuk santri. Ya. Siap. Silakan Mas mungkin Rizal dari dulu, kita dulu Rizal, karena saya terus dari awal, boleh. ya, closing statement. Oke. Pertama, terima kasih karena diberikan media untuk bicara di sini. Walaupun saya sebenarnya agak minder sedikit berhadapan langsung dengan Kak Fazlur. Pribadi, saya ingin mengatakan belajar bahasa itu sangat penting, terutama dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Teman-teman yang ingin lanjut di luar, meskipun tidak lanjut di luar sebenarnya, dua bahasa ini atau belajar bahasa itu sangat penting. Itu jadi modal besar. Oke. Di luar daripada itu, apapun yang kalian ambil sebagai jurusan kalian di kampus nanti, itu silahkan istiqomah jalani. Entah nanti mengambilnya jurusan agama ataupun jurusan umum, itu tidak ada perbedaan. Makanya yang menjadi moto saya secara pribadi itu lebih kepada bermanfaatnya. Jadi apapun yang menjadi tujuan kita, apapun yang menjadi jurusan kita istilahnya, itu yang jelas mendatangkan manfaat, sekurang-kurangnya bermanfaat untuk diri pribadi, itu silahkan jalani. Oke. Silahkan belajar baik-baik, bahwa orang belajar itu insya Allah akan selamat di dunia ataupun di akhirat insya Allah. Yang ambil jurusan umum jangan terpengaruh untuk
putar haluan karena melihat pembelajar agama yang lebih berfokus ke akhirat. Jangan. Kita sama-sama, Islam tidak menuntut kita harus belajar di jurusan agama tok saja. Tapi Islam memberikan kebebasan, silahkan belajar di kedokteran ataupun di yang ekonomi, silahkan belajar ekonomi. Yang mau masuk politik, silahkan masuk politik. Yang jelas itu tadi, kita punya rambu-rambu, apalagi kita yang tidak di Islam, kita punya rambu-rambu. Selama kita masih mematuhi rambu-rambu itu, silahkan jalani. Insya Allah semuanya bermanfaat dan semuanya akan selamat dengan pilihannya masing-masing. Oke, gitu aja. Ya, terima kasih Mas Rizal. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Mas Rizal. Pertama, saya mengucapkan terima kasih ya sudah diberikan waktu, kesempatan untuk sharing, karena kebaikan itu tidak boleh terputus ya, tidak boleh berhenti. Apapun itu, silahkan adik-adik dan teman-teman sekalian, kakak-kakak, ustadz dan ustazah yang mau mendaftar beasiswa baik di Qatar Foundation ataupun beasiswa LPDP, insya Allah saya terbuka untuk sharing-sharing. Nanti boleh minta nomor kontak saya di Mbak Mufi. Nanti perkenalkan nama saya ini, saya peserta webinar ini, biar saya tahu dan saya bisa pas respon. Terus kemudian yang closing statement yang pertama adalah barang siapa yang gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Itu saya pegang teguh itu. Terus kemudian yang kedua saya juga pegang teguh tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi, yang ada adalah upaya yang tidak setinggi cita-cita. Yang terakhir adalah ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Sering-seringlah minta kepada orang tua untuk mendoakan kita, entah doa apapun itu. Insya Allah pasti diijabah dan akan menembus langit ya. Yang terakhir adalah apapun masalahnya jangan lupa sepertiga malam ya, bisa ditikung semua di sepertiga malam. Dan adik-adik mumpung ini adalah bulan puasa, saya ingat betul beberapa doa-doa pemungkas saya selalu berdoa ketika selain dari sepertiga malam itu juga pada saat saya berbuka puasa. Dan alhamdulillah semua. Jadi semoga apapun kebaikan yang sudah saya rasakan juga bisa dirasakan kepada teman-teman peserta di webinar ini. Paling itu dari saya. Insya Allah tidak ada orang yang tidak luput dari semua kesalahan ya. Saya juga punya kesalahan, saya juga punya kegagalan. Tapi yang penting adalah seberapa besar kita bisa merubah hidup kita untuk tidak mengulangi kesalahan sama, dan seberapa besar pelajaran bisa kita ambil untuk belajar dari kegagalan kita sehingga kita mampu sukses pada waktunya dan sukses sesuai dengan yang direncanakan oleh Allah. Selalu percaya bahwa rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Masya Allah. Ya, itu dua closing statement dari pemateri yang sangat luar biasa sekali. Ya, dari closing statement ini, ya yang pertama silahkan istiqomah dengan jurusan. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang bilang, wah salah jurusan Kak, salah jurusan, tidak bisa masuk ilmu, itu dihilangkan. Ya, jadi dari yang statement tadi, ya dijalankan saja, ya semoga bermanfaat untuk diri kita nanti ya dan untuk orang lain. Dan yang closing statement selanjutnya dari Kak Fasur sangat luar biasa sekali. Dari ya tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi, kemudian ridhallahi fi ridhal walidain wasatullahi fi ridhal walidain juga, kemudian ya ini yang mungkin saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lupa, apapun masalahnya ya semua bisa ditikung ya, ternyata semua bisa ditikung dari sepertiga malam itu. Tuh, kemudian ya berdoa ya ketika kita ingin berbuka juga. Ya mungkin banyak yang teman-teman bisa tangkap daripada yang saya rangkum tadi di akhir dari closing statement. Terima kasih kami ucapkan juga kepada kedua pemateri pada sore hari ini. Ya, sangat berat kali ini. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga menjadi ladang pahala untuk kedua pemateri. Sebelum kami tutup, izinkan kami meminta ke semua peserta mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya, kita foto bersama sebagai dokumentasi.
Kak Anca, mungkin sebelum itu karena sebagai bentuk terima kasih kita juga karena Kak Fazlus dan Kak Rizal nanti insya Allah akan menyelesaikan PhD dan Master. Mungkin kita berdoa bersama juga ya. Kita doakan beliau karena Kak Fazlus Lancar-lancar. untuk tahap akhir dan Kak Rizal juga mungkin tahap akhir ya. Jadi mungkin teman-teman bisa didoakan juga pemateri kita yang sudah membagikan insight-nya pada kesempatan ini. Semoga segala urusannya, sekolahnya pun dilancarkan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya, silakan mungkin kita sesi foto bersama. Sesi Oh, foto bersama dulu. iya, iya. Apa? Sesi foto Sesi foto bersama. bersama, terus saya jelaskan tentang giveaway nanti. Siap, siap. Oke, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya. Saya stop recording ya. I want to stop, yes.